Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kembali untuk berbagi seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety berdasarkan pengalaman pribadi saya. Semoga saja bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Untuk topik kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya. Simak sampai dengan selesai, barangkali ada pertanyaan teman-teman yang mungkin sudah lama ditunggu-tunggu ya. Dari akunnya Kobe Kobe. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Sulawesi Selatan. Mau nanya Bang, solusi dada kiri masih nyeri, jantung berdebar, pikiran cemas, takut takut sakit berat. Mohon solusinya. Ini ya teman-teman ya. Penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety. Sering sekali yang namanya asam lambung tidak normal, asam lambung tinggi, gas lambung tinggi. Biasanya dalam kondisi asam lambung tinggi dan gas lambung tinggi, pasti sensasi di area dada itu akan bermunculan susah nafas, nafas berat, dada terasa engap, belum lagi terasa kayak nyeri ya di area sini, selekit-selekit ya, terus debar-debar, itu sudah pasti ketika asam lambung sedang tinggi dan gas lambung sedang tinggi. Pasti akan ada rasa debar-debar. Nah, disinilah ya teman-teman ya, ketika teman-teman mengalami sensasi seperti ini, teman-teman itu mentalnya kan sedang drop ya, selalu pasti akan berpikirnya bahwa jangan-jangan ini sakit berat, jangan-jangan ini sakit jantung, jangan-jangan ini sakit paru-paru, dan lain-lain ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ketika teman-teman sudah periksa ke dokter, sudah periksa ke sana kemari, dan hasilnya tidak ditemukan ada sakit lain, tapi teman-teman diagnosa bahwa teman-teman itu mengalami gangguan asam lambung, GERD, atau mungkin anxiety, biasanya akan merasakan sensasi-sensasi seperti itu ya. Jadi solusinya menurut saya, kalau teman-teman sedang merasakan sensasi seperti ini, untuk menurunkan intensitasnya, teman-teman coba untuk lebih rileks ya. Dengan cara seperti apa? Rileks masing-masing orang itu bisa saja berbeda ya. Jadi menurut teman-teman, apa yang bikin rileks, apa yang bikin santai? Coba ayo dilatih, karena sensasi-sensasi seperti ini itu akan hilang timbul. Dalam kondisi asam lambung kita sedang tinggi, gas lambung sedang tinggi, pasti sensasi ini akan muncul. Ketika kita sudah mulai meredah asam lambungnya, kecemasan mulai terkendali, ya, energi juga semakin meningkat, mental semakin bertambah, insya Allah sensasi-sensasi seperti ini juga akan menurun dengan sendirinya, ya teman-teman. Jadi tetap semangat ya, harus dilatih ya teman-teman ya, karena sensasi ini itu akan hilang timbul, hilang timbul. Jadi teman-teman jangan takut, oke? Lanjut lagi dari akunnya Eko Kamajaya. Bang, kenapa asam lambung saya naik tiap sore ya? Apa penyebabnya, Mas? Nah, gini ya teman-teman ya. Ketika teman-teman itu mengalami yang namanya di sore hari itu banyak sensasi, nggak usah kaget ya. Kenapa bisa seperti itu? Teman-teman itu sudah seharian beraktivitas ya. Dengan beraktivitas, teman-teman itu masih memikirkan sensasi-sensasi yang muncul itu. Masih mengkhawatirkan, masih menakutkan ya. Jadi teman-teman itu energinya pasti akan drop ya. Dalam kondisi kita pagi aja sudah banyak sensasi ya, tenaga juga sudah mulai lemas, letih, lesu, belum lagi siangnya kita lagi banyak aktivitas juga, di sore harinya pasti biasanya sensasi itu bermunculan. Tapi teman-teman nggak usah takut ya, karena saya pun dulu juga sama seperti itu, dan kebanyakan penderita gangguan ini kalau di sore hari biasanya ya teman-teman ya, asyar itu jam 4, tengah 5 ya, jam 5, tengah 6 sampai dengan maghrib, itu sensasinya itu banyak. Kenapa bisa seperti itu? Selain energi kita drop, pergantian antara siang dan malam itu juga berpengaruh ya ke fisik kita ya teman-teman ya, ke diri kita itu berpengaruh ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman, ketika sore hari ya sudah dibiasakan, teman-teman itu mungkin jalan-jalan ya, atau mungkin teman-teman cari aktivitas, atau mungkin teman-teman cari kesibukan lain ya, tapi di situ tetap aja muncul sensasi, teman-teman nggak usah takut. Yang terpenting adalah ketika teman-teman beraktivitas itu, teman-teman itu sudah makan ya, jangan sampai perutnya kosong, karena nanti sensasi-sensasi seperti itu ketika mental kita sudah mulai meningkat, energi kita juga sudah bertambah ya, gangguan asam lambungnya juga sudah mulai membaik ya, nanti teman-teman juga akan merasakan yang namanya intensitas di sore hari, sensasi-sensasi itu akan berkurang dengan sendirinya ya teman-teman. Yang terpenting di sore hari teman-teman itu sudah makan ya teman-teman ya. Oke ya, lanjut lagi dari akunnya Verano Septian. Badan kadang lemes,
Kepala berat dan cemasnya sedikit, nyolek-nyolek Mas. Kalau untuk lemas, letih, lesu, penderita gangguan asam lambung ini mungkin ya 90% itu akan mengalami seperti itu ya. Saya dulu juga sama seperti itu. Apalagi faktor tenaga, itu memang pulihnya itu berproses. Lemas, letih, lesu itu akan membaik dengan sendirinya ketika asam lambung kita sudah mulai sembuh. Kecemasan kita sudah mulai terkendali, mental kita sudah bertambah. Jadi untuk teman-teman jangan takut nih ya, kalau masih lemas, letih, lesu nggak apa-apa. Karena apa ya? Karena kita itu sedang menghadapi banyaknya sensasi-sensasi itu ya, masih banyak kepikiran ini itu dan sebagainya. Kalau teman-teman nanti sudah bisa mengkondisikan, mulai rileks ya, mulai teman-teman itu bisa merilis beban-beban pikiran teman-teman ya, terus teman-teman juga menjaga 3P-nya ya, dari pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya ya, insya Allah sensasi-sensasi seperti itu juga nanti akan bertahap ya, berproses akan membaik dengan sendirinya ya teman-teman. Tapi teman-teman harus sabar ya, hadapi dengan kesabaran dan keikhlasan. Oke, semangat, lanjut lagi dari akunnya Ahmad Fariki. Pola makan Mas Sultan seperti apa? Katanya makan pati angkrik dan juga minum madu. Pati angkrik dibikin apa? Dimakan tiap pagi, siang, malam. Nah, gini ya teman-teman, ini pertanyaan menarik ya. Ada beberapa memang di video-video saya. Apa sih herbal yang pernah saya konsumsi? Salah satunya adalah pati angkrik ya teman-teman ya, pati angkrik. Mungkin penyebutan di masing-masing daerah bisa berbeda ya. Ada yang bilang pati angkrik, pati irut, tepung Garut, tepung irut ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi saya dulu mengkonsumsi pati angkrik itu ya, itu saya kadang diseduh ya teman-teman, kadang dibikin bubur. Dan untuk konsumsinya seperti apa? Konsumsinya saya makan atau apa bikin bubur pati angkrik itu sebelum makan ya teman-teman ya. Jadi memang pati angkrik itu menurut saya itu enak ya, enak dan menurut saya itu juga nyaman ya ketika kita itu belum sarapan ya, kita belum makan. Jadi kalau menurut saya itu untuk melapisi dinding-dinding lambung ya, supaya apa tidak terlalu terasa kayak panas ya, celekit-celekit gitu. Itu kalau menurut saya pribadi itu bagus ya teman-teman ya, pati angkrik. Tapi usahakan cari yang original ya teman-teman ya. Terus ketika teman-teman itu menanyakan saya konsumsi madu, ya saya memang mengkonsumsi madu. Dan minumnya seperti apa? Nah gini ya teman-teman ya. Jadi konsumsi madu itu ya teman-teman ya, saya itu biasanya saya campur dengan pati angkrik ya. Jadi saya bikin pati angkrik ya, manisnya itu saya pakai madu. Kadang saya juga minum madu itu ya setengah sendok makan ya, itu saya juga minum secara langsung, itu juga saya konsumsi ya teman-teman. Dan kapan waktu minum madunya dan kapan waktu makan pati angkriknya ya teman-teman ya, pagi, siang, sore saya itu makan sebelum makan nasi ya teman-teman ya. Sebenarnya itu nggak masalah kalau menurut saya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mungkin takut ya, waduh ini jangan-jangan nanti berefek, ya nggak apa-apa, nggak usah ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman sambil menunggu nanti sarapan ya, konsumsi pati angkrik, kalau menurut saya itu sih nggak masalah ya, nggak apa-apa kalau menurut saya, karena itu kan herbal ya. Tapi usahakan memang teman-teman itu cari yang original ya, karena itu kan tepung ya teman-teman ya, itu biasa dibikin bubur gitu ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang menanyakan bagaimana cara saya makan pati angkrik, itu saya bikin bubur ya, diseduh pakai air panas saja itu bisa ya, tapi harus di apa namanya, larutkan dulu dengan air bening biasa ya, sedikit aja untuk mencairkan, lalu dikasih air yang mendidih, langsung aduk-aduk, nanti itu akan kental ya teman-teman ya, akan kental. Nah di situ baru nanti setelah dingin itu dikonsumsi, bisa dicampur dengan apa namanya, gula Jawa, atau mungkin teman-teman itu mau dicampur dengan madu ya teman-teman ya. Untuk pati angkriknya biasa pagi, siang, sore ya. Kalau madunya ya itu kadang saya siang dan malam ya teman-teman ya. Terus kalau herbal-herbal yang lainnya seperti kayak cincau apa itu ya saya ini aja ya teman-teman ya. Kalau lagi pingin saya makan gitu ya. Jadi ada ya tepung angkrik, terus madu ya, sama cincau ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Najwa. Kepala berat banget mas, susah sendawa, dada serasa nggak tenang, dan jalan juga susah, selalu sempoyongan. Mohon solusinya mas. Sempoyongan, oleng, keliengan itu memang awet. Dalam kondisi kita mengalami gangguan ini dengan masih merasakan banyak sensasi,
Sensasi keliengan, sempoyongan, badan oleng, mata buram itu yang paling awet yang dulu pernah saya alami ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman itu masih merasakan sensasi seperti ini ya, apa namanya, pikiran nggak tenang, wajar karena teman-teman itu masih merasakan namanya sensasi-sensasi itu, dan pikiran teman-teman itu belum bisa rileks ya, belum bisa rileks, dan teman-teman itu masih sering khawatir. Ketika muncul sensasi khawatir, ketika muncul sensasi lagi takut, ketika muncul sensasi lagi teman-teman itu cemas ya, jadinya itu akan berdampak ya teman-teman. Energi kita itu yang sudah drop itu pulihnya itu juga akan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut ketika teman-teman itu sudah menjalankan ya dari pola makannya yang baik ya, terus pola hidupnya diperbaiki lagi, pola pikirnya diperbaiki lagi, nggak usah khawatir ya teman-teman. Pelan tapi pasti insya Allah itu akan ada kemajuan ya. Jadi tetap semangat ya teman-teman ya. Raden Division, Mas Sultan, saya sudah mau sembuh Mas berkat motivasi Mas Sultan. Semangat Mas bikin kontennya, terima kasih motivasinya Mas. Terima kasih sama-sama ya. Saya memotivasi teman-teman, memang sudah ada niatan ketika saya mengalami gangguan ini, ketika saya sudah mulai membaik, yaitu akan saya motivasi teman-teman yang sedang mengalami gangguan ini ya. Jadi kalau video-video saya bermanfaat buat teman-teman, saya jadi semangat lagi untuk bikin video-video yang lainnya ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, karena memang kita itu butuh semangat supaya apa namanya, memunculkan energi positif. Kalau kita itu selalu berpikirnya positif ya, energi jadi positif, insya Allah penyembuhannya juga akan lebih cepat ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya, insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu, nanti disambung lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang lain masih banyak yang belum saya jawab ya. Tetap semangat nanti teman-teman insya Allah ya. Dan saya yakin sekali teman-teman itu akan membaik dan sembuh. Salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.